Bab 5, pola pikir wirausaha. Setelah lulus dari Kolose saya mendaftar ke sekolah bisnis tradisional untuk mengejar gelar MBA supaya bisa menjadi wirausaha terlatih dan berpendidikan. Saya hanya bertahan 9 bulan lalu keluar. Tak perlu diterangkan, saya tidak mendapat gelar MBA. Sekarang, sekolah bisnis kerap mengundang saya bicara di depan mahasiswa pada mata kuliah kewirausahaan. Saya mungkin tidak perlu menerangkan bahwa kadang saya merasa ironis. Pertanyaan yang umum diajukan para mahasiswa adalah bagaimana saya mencari investor dan bagaimana saya mengumpulkan modal. Saya memahami pertanyaan itu karena telah menghantui saya saat saya meninggalkan keamanan kerja sebagai karyawan dan menjadi wirausaha. Saya tidak punya uang dan tak seorang pun ingin berinvestasi dengan saya. Firma modal Ventura besar juga tidak tertarik menggandeng saya. Lalu apa jawaban saya kepada para mahasiswa ini? Saya jawab, lakukan karena Anda terpaksa melakukannya. Jika tidak, Anda keluar dari bisnis. Anda tidak harus mengumpulkan modal untuk menciptakan bisnis karena sudah ada yang melakukannya untuk Anda. Akan tetapi, Anda benar-benar harus membangun bisnis Anda. Saat ini, meskipun punya cukup uang, saya masih mengumpulkan modal. Sebagai wirausaha, tugas nomor satu. Kami mengumpulkan modal dari 3 kelompok orang, konsumen, investor, dan karyawan. Tugas Anda sebagai wirausaha adalah membuat konsumen membeli produk Anda. Jika Anda bisa membuat konsumen memberi Anda uang dengan membeli produk Anda, investor akan memberi Anda lebih banyak uang. Nah, jika Anda punya karyawan, tugas Anda adalah membuat mereka menghasilkan dan mendatangkan uang bagi Anda setidaknya 10 kali lebih besar dari gaji mereka. Jika tidak mampu membuat karyawan menghasilkan uang minimal 10 kali lipat gaji mereka untuk Anda gagal dalam berbisnis dan tak perlu lagi mengumpulkan uang. Ini bukan jawaban yang diharapkan oleh hampir semua mahasiswa MBA. Mereka umumnya mencari formula ajaib, resep rahasia, dan rencana bisnis kilat untuk menuju kekayaan. Ini juga bukan jawaban yang dosen mereka harapkan akan keluar dari mulut saya, karena saya lihat mereka bergumam saat saya mengatakannya. Mengapa? Karena meski mengajar kewirausahaan, mereka sendiri bukan wirausaha yang menjadi alasan mereka tetap menekuni profesi mengajar dengan gaji tetap dan jaminan pensiun. Maksud saya bukan Anda harus mengumpulkan uang, bahkan dalam model bisnis yang akan saya bagi kepada Anda tidak harus mengumpulkan modal untuk menciptakan bisnis karena sudah ada yang melakukannya untuk Anda. Akan tetapi, Anda benar-benar harus membangun bisnis Anda. Maksud saya, inilah definisi seorang wirausaha. Anda membuat sesuatu terwujud. Anda keluar dari barisan penumpang, melangkah maju, dan mengambil kemudi kehidupan Anda. Apa yang perlu dilakukan untuk menjadi wirausaha? Wirausaha adalah orang terkaya di dunia. Kita kenal nama-nama wirausaha terkenal, Richard Branson dan Donald Trump, Oprah Winfrey dan Steve Jobs, Rupert Murdoch dan Ted Turner. Akan tetapi, sebagian besar wirausaha kaya adalah orang-orang yang Anda dan saya tak pernah dengar karena mereka tidak menarik perhatian media. Mereka menjalani hidup sebagai orang kaya tanpa banyak omong. Saya sering mendengar orang memperdebatkan pertanyaan, wirausaha itu dilahirkan atau bisa dikembangkan. Sebagian orang menganggap untuk menjadi wirausaha dibutuhkan keistimewaan tertentu. Bagi saya, menjadi wirausaha itu mudah, lakukan saja. Saya beri contoh. Di pemukiman di pemukiman saya ada seorang remaja yang memiliki bisnis pramusiwi yang sedang berkembang dan merekrut adik-adik kelas sebagai karyawannya. Dia seorang wirausaha. Anak lain menjalankan bisnis reparasi sepulang sekolah. Dia seorang wirausaha. Umumnya anak-anak tidak punya rasa takut, sementara bagi sebagian besar orang dewasa itulah satu-satunya hal mereka miliki. Diperlukan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangsihkan kepandaian Anda kepada dunia. Saat ini, jutaan orang bermimpi meninggalkan pekerjaan dan menjadi wirausaha, menjalankan bisnis sendiri. Masalahnya, bagi sebagian besar orang, mimpi itu sekedar mimpi. Jadi pertanyaannya,
Mengapa banyak sekali orang gagal mewujudkan mimpi mereka menjadi wirausaha? Saya punya teman yang adalah penata rambut jempolan. Dalam hal membuat perempuan terlihat cantik, dia seperti tukang sulap. Selama bertahun-tahun, dia berbicara tentang membuka salon sendiri. Dia punya rencana besar, tapi sayangnya dia tetap kecil, hanya menjalankan sebuah kursi di salon besar. Terus-terusan berbeda pendapat dengan sang pemilik. Teman lain punya istri yang capek menjadi pramugari. 2 tahun lalu istrinya itu berhenti bekerja dan ikut kursus menata rambut. Sebulan lalu salonnya resmi dibuka. Lingkungannya luar biasa dan dia berhasil menarik sejumlah penata rambut terbaik menjadi karyawan. Ketika teman yang pertama mendengar tentang salon itu, dia berkata, kok bisa dia membuka salon? Dia tidak punya bakat. Dia tidak terampil, dia tidak mengikuti pelatihan di New York seperti aku. Lagi pula, dia sama sekali tidak punya pengalaman. Setahun lagi pasti dia gagal. Mungkin saja dia gagal. Statistik menunjukkan 90% bisnis baru gagal dalam 5 tahun pertama. Di lain pihak, dia bisa jadi dia tidak gagal. Intinya adalah dia melakukannya. Dia tahu apa pengaruh keberanian dalam membentuk kehidupan kita. Diperlukan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangsihkan kepandaian Anda kepada dunia. Di antara pemenang lotre di AS yang mendapatkan lebih dari 3 juta dolar, 80% bangkrut dalam 3 tahun. Mengapa? Karena uang saja tidak membuat Anda kaya. Angka di rekening bank seseorang boleh saja bertambah, tapi angka saja tidak membuat mereka kaya karena mereka tidak mengubah cara pikir mereka. Pikiran Anda itu tanpa batas, keraguan Anda lah yang membatasinya. Ayn Rand, penulis Atlas Shrugged, mengatakan kekayaan adalah produk kemampuan orang untuk berpikir. Jadi jika Anda siap mengubah kehidupan Anda, saya akan memperkenalkan Anda ke lingkungan yang memungkinkan otak Anda berpikir dan memungkinkan Anda tumbuh menjadi kaya. Ingin jadi apa saat besar nanti? Ketika saya masih kecil, ayah kandung saya sering menyuruh saya bersekolah dan mendapatkan nilai bagus supaya bisa mendapat pekerjaan yang aman serta terjamin. Dia memprogram saya untuk kuadran E. Ibu selalu mendorong saya menjadi dokter atau pengacara. Dengan begitu, kalau punya pekerjaan yang bisa diandalkan, dia memprogram saya untuk kuadran S. Ayah kaya saya berkata, jika ingin kaya, saya harus menjadi pemilik usaha atau investor. Dia memprogram saya untuk kuadran B dan I. Sepulang dari Vietnam, saya harus mengambil keputusan akan mendengarkan nasihat yang mana. Anda dihadapkan pada pilihan yang sama. Salah satu alasan Anda harus menciptakan bisnis sendiri adalah untuk memperoleh kembali harga diri Anda. Jangan menyepelekan alasan ini. Dunia penuh penindas dan orang berpikiran sempit. Dan entah mereka atasan, manajer, tetangga, atau bahkan sahabat Anda tentu tak ingin mereka memaksakan kehendak lagi kepada Anda. Anda harus mengambil kendali atas kehidupan Anda. Anda ingin memiliki keberanian untuk tidak peduli saat orang menindas Anda. Anda ingin memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak sendiri. Pikiran Maserati. Sekarang mari kita ajukan pertanyaan itu lagi. Di mana Anda tinggal? Sekarang Anda tahu apa arti berpindah dari satu kuadran pendapatan ke kuadran pendapatan lain. Bukan sekadar struktur yang berbeda, pendekatannya terhadap kehidupan juga berbeda. Ya, ini tentang bisnis, tapi pada saat bersamaan tidak benar-benar tentang bisnis, itu hanyalah bentuk luar. Menempatkan peternak kuda di belakang kemudi Maserati tidak menjadikan yang bersangkutan seorang pembalap. Orang ini perlu keterampilan, pelatihan, dan yang terpenting pola pikir seorang pembalap. Hal sama berlaku pada kehidupan keuangan Anda. Anda perlu mengadopsi pola pikir seorang wirausaha. Pola pikir itu seperti ini. Wirausaha menentukan sendiri nasib mereka. Salah satu keindahan bisnis pada abad ke-21 adalah semua fondasi sudah disiapkan untuk Anda. Anda membuat segala sesuatu terwujud, yang artinya Anda tidak boleh menyalahkan siapapun atau apapun selain diri Anda. Bukan berarti Anda harus melakukannya sendiri dari nol, seperti yang saya lakukan dengan bisnis saya. Salah satu keindahan bisnis pada abad ke-21 adalah semua fondasi sudah disiapkan untuk Anda, dan Anda harus mencari pemimpin berpengalaman yang berkomitmen terhadap kesuksesan Anda dan untuk membimbing Anda. Namun jangan salah,
Jika ingin kesuksesan terjadi pada Anda harus menjadi seorang yang membuatnya terjadi, dan supaya itu terjadi, Anda perlu pola pikir seorang wirausaha. Jika Anda tidak memilikinya, sebagus apapun bisnis atau sehebat apapun guru Anda akan kesulitan meraihnya. Model bisnis yang kita eksplorasi di bagian 2 buku ini adalah Maserati, tapi Andalah orang di belakang kemudinya. Pertama-tama dan terutama ini tentang Anda. Anda siap mengambil kemudi? Anda punya semua yang dibutuhkan? Sampai sini atau lanjut? Sampai sini dulu aja. Oke. Ya, kembali lagi diingatkan pentingnya pola pikir seorang pengusaha. Saya tadi mana ya? Teman-teman ada yang mau sharing dulu nggak? Ya, ada satu hal yang menarik adalah yaitu bahwa menjadi ya itu pola pikir pengusaha itu nggak usah bingungin modal, ya kan? Intinya tuh kalau saya tangkap ya dari sini adalah kalau kita berpikir untuk ngumpulin modal, ya kita nggak akan jalan-jalan, ya kan? Jalan dulu aja. Ini adalah pola pikir pengusaha yang menarik. Jadi jalan dulu baru mikir. Terus di sini juga diceritakan lucu kan, kadang-kadang kita ada sekolah kewirausahaan atau kuliah kewirausahaan ya kan. Tapi yang ngajar tuh bukan wirausaha. Jadi yang ngajar itu buktinya itu dia yang ngajar itu penghasilan utamanya masih dari ngajar, ya kan. Jadi ya apa yang bisa diajar ya cuman bisa apa namanya eh teori aja, ya kan. Nah ini yang menarik teman-teman halaman sama nggak ya halamannya? Di tempat saya halaman 28 sih. Inti jawaban saya definisi dari seorang wirausaha, ya kan? Anda membuat sesuatu terwujud. Itu kuncinya, teman-teman. Makanya kalau kita ini melihat sesuatu, apalagi kalau kita ini melihat peluang dan eh, kita sebagai wirausaha, sekali lagi wirausaha itu adalah pola pikir, bukan pekerjaan. Ya, saya sudah berkali-kali juga ingatkan eh, sharing bahwa banyak orang itu punya usaha, tapi pola pikirnya bukan pengusaha. Ya, jadi pola pikir pengusaha di sini bagus banget digambarkan bahwa membuat sesuatu terwujud. Ya kan, contoh, ya kan, yang kita di bisnis ini kan, kita tahu kan bahwa kita harus meraih posisi demi posisi. Ibaratnya itu gini teman-teman. Kalau kita ngomong di HD ya, teman-teman di HD paham bisnis plan nggak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman pernah nggak utak-atik bisnis plannya HD? Jadi utak-atik bisnis plannya HD itu gini. Kadang-kadang kita tuh lupa, ya kan? Kita ini terfokus dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga pada waktu kita ini mengalami penolakan, kita mengalami closing yang tertunda, ya kan? Kenapa kok saya katakan closing yang tertunda? Karena dari pengalaman bahwa eh, apa ya? Nah, saya lagi mencerna ini, lagi ingat-ingat. Ada nggak ya teman saya itu yang nggak mau join selamanya? Mungkin ada sih, tapi sebagian besar teman-teman mereka tuh akan join pada waktunya. Wis, keren istilahnya ya. Mereka akan join pada waktunya. Loh ya, kayak contoh ya kan. Kemarin beberapa bulan lalu ya atau beberapa minggu yang lalu kan. Sari kan sempat WA ke saya kan. Apa namanya? Kok yang dulu di apa masjid mana akhirnya beli ya kan? Itu berapa tahun yang lalu ya kan? Itu yang saya bilang, nah, percayalah. Apa ya? Suatu hari nanti itu nanti pasti akan join, ya kan? Mereka pasti akan beli. Ya. Nah, cuman pada waktu kita mengalami hal itu, seringkali kita tuh lupa, ya kan, bahwa orang tuh nggak cuman dia, itu. Contoh lagi, ya kan, kenapa kok saya tadi tanya tentang bisnis plan?
Karena bisnis plan itu teman-teman, itu menarik untuk dikulik, ya kan? Paling enak itu nguliknya pakai Excel. Nah, teman-teman bisa nggak program Excel? Coba deh dikulik, ya kan? Jadi contoh paling gampang kan gini, kalau saya punya duplikasi tiga, ya kan? Itu kan jadi 3, 9, 27 gitu kan? Nah, terus kan kita kan bisa kan menghitung kan, bonusnya HD itu berapa? Jadi kalau misalnya mereka punya omset 300 poin, ya, itu nanti omsetnya berapa, saya dapat 5%, ya kan? Boleh tahu nggak, di sini teman-teman siapa yang pernah ngulik pakai Excel? Kasih jempol dong. Jempol virtual juga boleh, jadi nggak harus open game. Oh, nggak banyak ya? Saya dorong deh teman-teman. Coba deh, Anda kulik, ya kan? Pakai Excel, ya. Terus, saya tuh pernah ngulik teman-teman, dari 100 poin, ya kan? Kalau mereka tuh cuma belanja 100 poin aja. Ini yang membuat saya tuh menghargai setiap konsumen. Kadang-kadang kan gini dong, ah, belinya cuma madu cuma satu, gitu kan. Nah, kita ngomel gitu kan. Kenapa sih kok nggak 300? Aku kan kepengen diamond nih, ya. Jadi, kalau diamond kan aku butuh 21 kali 300. Kok cuma madu sih repeat ordernya? Nah, yang membuat saya itu bisa menghargai setiap poin dari konsumen saya adalah itu saya ngulik pakai Excel. Coba deh teman-teman, kulik pakai Excel, Anda buat jaringan, ya kan, duplikasi itu, Anda coba bandingkan, belanja 100 poin aja, itu nanti potensi income-nya berapa? Karena Anda bisa ngitung kan, kalau Anda sudah ikut bisnis plan, Anda bisa ngitung. Terus kalau misalnya 300 poin, ya kan, itu berapa? Sehingga di kepala itu kan bakal kayak gini, wih, ternyata nggak dibutuhkan orang banyak ya untuk dapat income 10 juta per bulan. Ya, nanti saya siapin deh ya datanya ya. Karena saya pernah melakukan itu. Yang membuat saya tuh semakin optimis itu. Seorang wirausaha itu berpikir bahwa ini bisa nih diwujudkan. Ya, kita kalau kadang kan kita pikir gini, teman-teman. Eh, Kemarin ya ada cerita sedikit di balik persiapan Evolve, ya kan. Jadi kemarin tuh Bu Ellen dari manajemen itu membocorkan sebuah rahasia. Kenapa kok saya itu diminta untuk sharing besok di Evolve? Saya kebagian tema sharing tentang tim, ya kan? Nah, pada waktu godok materinya, itu para teman-teman leader-leader yang lain itu kan banyak bertanya, intinya itu menggali, ya kan? Bagaimana bisa mempunyai tim sebesar itu, ya kan? Saya seperti biasa ya, saya cuma sharing pengalaman saya, ya kan? Dan beberapa teman-teman pada waktu itu kebingungan juga mau gali apa kan. Nah, lalu dari manajemen itu ngomong gini, teman-teman tahu nggak kenapa 3 orang ini, jadi kan nanti saya ada bersama dengan 3 orang, ya kan, ada Rosita, ada Pak Mul, ya kan. Kenapa 3 orang ini tuh direkomend untuk berbicara tentang tim? Pertanyaannya tuh sangat menarik, bahkan saya pun kaget. Pak Johan pernah ngeliat nggak? Semua jaringannya Pak Johan itu jumlahnya berapa? Saya gini, hah? Nggak pernah lihat lagi. Saya tuh nggak pernah lihat jumlah downline saya itu berapa. Dan terus akhirnya kemarin dikeluarkan datanya, ya kan. Jadi jumlah downline saya, ya kan, total itu kemarin sekitar 14.000, ya kan. Tapi itu teman-teman, kok saya nggak pernah lihat? Karena kan itu yang total. Kita sama-sama tahu orang join nggak selalu belanja, ya kan. Orang join nggak selalu aktif. Dan untuk dapat income 50 juta per bulan, nggak butuh sampai 14.000. Makanya kalau Anda nggak ngulik, teman-teman, Anda tuh masih berpikir bahwa, aduh, income 50 juta per bulan tuh rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena aku tuh butuh harus punya banyak downline. Banyak sekali. Ayo, bener, siapa yang mikirnya gitu? Ayo, atau nggak mau ngaku, ya kan? Ya sudah, nggak apa-apa.
Saya beritahu Anda, saya tuh yang membuat saya tuh selalu semangat gara-gara ngulik pakai Excel. Kan nggak butuh banyak itu. Jadi itu kenapa sejak saat itu saya tuh nggak pernah ngitungin downline saya berapa. Yang penting yang di kepala saya, oke, saya pokoknya harus wujudkan itu. Nggak banyak kok, ya kan? Cuman puluhan, cuman ratusan, ya. Tapi sekali lagi itu pola pikir pengusaha, ya toh. Kita ini selalu harus berusaha menjadi orang yang terus mewujudkan, ya. Apalagi sekali lagi di bisnis jadi, dan itu sangat mungkin, ya. Jadi nggak butuh. Soalnya saya yakin kok di kepala banyak orang, bahkan saya dulu. Kita tuh berpikirnya tuh, aduh, saya tuh harus punya downline sampai eh, apa ya mungkin 1.000, 2.000, 3.000, 20.000, ratusan ribu mungkin, ya kan? Enggak. Itu yang membuat saya tuh berhenti untuk menghitung downline saya berapa. Makanya kemarin pada waktu dikasih tahu tuh saya juga kaget. Downline-nya Pak John itu, ini loh, saya punya data katanya. Jadi mereka tuh bilang, jadi kita itu milih pembicara nggak main-main, dia bilang. Kita ini punya alasan, ya kan? Terus dia tunjukkan itu. Downline Pak John 14.000. Jadi, wow, 14.000. Saya gini, itu gimana caranya ngumpulin 14.000? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, pola pikir pengusaha ya kan, itu Anda membuat sesuatu terwujud itu definisi wirausaha dan itu menurut saya sangat-sangat menarik. Ya, teman-teman kalau ada yang mau sharing lagi, nggak apa-apa ya. Sebentar, saya tidak dapat lagi kok sesuatu yang menarik. Nah, saya cari lagi. Nah, di sini juga diceritakan kan bahwa pemilik salon tadi kan, jadi dia ingin buka usaha, ya kan, tapi selama nggak melangkah, ya kan, ya nggak jadi-jadi, ya. Diperlukan keberanian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyumbangsihkan kejeniusan Anda kepada dunia. Agak lebay sih menurut saya. Karena menurut saya kok ya, saya itu ya nggak berani-berani amat ya. Apalagi di HD. Saya di HD pokoknya jalan aja ya kan. Agak lebay sih. Nah, ini yang menarik. Di antara pemenang lotre di Amerika yang mendapat lebih dari 3 juta US dollar, 80% bangkrut dalam 3 tahun. Kenapa? Karena uang saja tidak membuat Anda kaya. Angka di rekening bank seseorang boleh saja bertambah, tapi angka saja tidak membuat mereka kaya karena mereka tetap tidak mau mengubah cara pikir mereka. Ya kan? Jadi bahkan ini memberikan sebuah jawaban. Kenapa banyak orang generasi pandemi itu tumbang? Ya kan? Bahkan nggak cuma tumbang, banyak yang habis uangnya. Kenapa? Yaitu selama nggak ngubah cara pikirnya, yang susah. Pandemi itu kan kemarin, kalau saya boleh mengibaratkan ya, di HD. Pandemi itu kayak menang lotre loh, menurut saya. Ya kan? Anda cuma pasang status, ya toh, dapat omset segitu gede, ya kan? Bonus segitu gede, ya kan? Tapi itu tadi, kalau nggak ngubah pola pikirnya, ya kan? Nggak mau belajar, ya kan? Ini nyambung baca buku tadi malam, mengembangkan kapasitasnya, hancur, ya kan? Karena kayak menang lotre. Nah, yang menarik ya kan itu apa? eh, Inran, ya kan? Kekayaan adalah produk dari kemampuan orang berpikir. Jadi kekayaan itu adalah buah, ya kan? Jadi yang perlu kita pikirkan hari ini adalah itu kita tanam benih, kita tabur, kita pelihara sampai ya kan berbuah. Jadi kekayaan itu buah. Jadi jangan fokus ke buahnya. Jadi kita fokus saja dengan pertumbuhannya. Ini tumben hari ini nggak ada yang komentar nih. Lagi asik aja ya dengerin ya. Lagi dengerin aja loh. Oh gitu ya, makasih loh ya. Kita bayarannya sama loh nih. Saya yang bekerja keras loh nih. Ya ada nih saat ini juga, ini ada beberapa yang coretan ya. Salah Ah, satunya ini kan pertanyaan yang paling sering diperdebatkan adalah
wirausaha itu dilahirkan atau bisa dikembangkan. Hmm. Nah, banyak orang tuh kan merasa bahwa wirausaha itu butuh keistimewaan tertentu gitu ya. Bagi saya dan dikatakan di sini bagi saya wirausaha itu mudah, lakukan saja. Apa yang kemarin yang tadi Ko Johan cerita tentang dosen wirausaha itu kemarin sehari ketemu gitu. Kebetulan kan aku ketemu mahasiswa, terus mahasiswa nanya, boleh nggak Cik kamu sharing tapi ketemu sama dosenku gitu kan. Ketemu ketemu sama sana dan waktu itu kan tak tanyain juga ibu usahanya apa gitu kan. Dan dia mau, ya saya dosen kok ya ngajar waktu saya penuh. Aku cuman oh oke, Polos ngajar sekali ya. kewirausahaan, ngajar kewirausahaan tapi nggak punya usaha gitu kan. Oh ya sudah oke. Nanti masih masih apa namanya dari situ saya juga baru ngerti dan yang dikatakan Coach Johan tadi ya relate karena aku barusan ngalami juga. Bahkan eh, ada ketemu dosen yang lain juga mengatakan bahwa dia ngomong gini, Mbak, kalau wirausaha itu kan harus marketing. Aku tuh nggak bakat marketing. Nggak semua orang itu lahir jadi marketing. Dia mengatakan gitu. Saya cuma ngomong, Bu, semua orang semua lahir tuh sama gitu ya. Bahkan bahkan dia sendiri pun tuh mengaku gini, aku nih sebenarnya suka accounting, dia ngajar accounting, tapi suka marketing. Nah, aku punya dosen, punya mahasiswa, sudah belajar ilmu komunikasi, hari ini belajar accounting. Oh, gitu. Ternyata dia menggarisnya adalah wirausaha ataupun marketing itu bakat. Aku ngomong enggak. Orang mau mau belajar apapun, itu kan pastinya butuh dikembangkan. Dan saya nanya, lah itu kalau memang mengatakan tuh bakat sudah baca buku apa aja? Sudah Hmm. belajar komunikasi apa? Ya belum gitu. Ah ya sudah itu. Terus ya ini halaman 35 bawah dikatakan bahwa masalahnya bagi sebagian besar orang mimpi itu hanya sekedar mimpi. Ya, gitu ya. Dan ya ini statistik menunjukkan 90% bisnis baru gagal dalam 5 tahun pertama. Di lain pihak bisa jadi tidak gagal. Intinya adalah dia melakukannya. Dia Hmm. tahu apa pengaruh keberanian dalam membentuk kehidupan kita. Dan pertanyaan, ingin jadi apa saat besar nanti? Wah, ini eh, kebetulan relate ya sama sekolah anakku juga ya. Kenapa kok eh, kita tuh selalu difokusin, kamu sekolah yang pinter, belajar sekolah yang pinter, nanti nek lulus biar cepet dapat kerja gitu kan. Karena itu kan dididik untuk di kuadran E. Dan itu kan dikatakan di sini eh, bahwa dunia ini penuh penindas dan orang berpikiran sempit dan entah mereka atasan, manajer, tetangga dan bahkan sahabat Anda. Anda tentu tidak ingin mereka memaksakan kehendak lagi pada Anda. Anda harus mengambil kendali atas kehidupan Anda. Ya salah satunya alasan kenapa harus menciptakan bisnis sendiri adalah memperoleh kembali harga diri Anda. Cakep ya. Jadi bukan hanya uang ya, harga diri. Jadi punya bisnis sendiri itu adalah harga diri gitu ya. Bukan jadi orang yang ditindas gitu. Mantep banget ya ini. Oh, Ini terus itu terus kalau bahas selalu ke situ ya. ah, kenapa? Edwards. Iya. Oh, Enggak, bukan. Toleris tuh kalau bahas tuh ke situ ya kan. Harga harga diri itu diri. rasanya Harga diri itu diperjuangkan ya. Nah. Pola pikir seperti ini wirausaha menentukan sendiri nasib mereka. Wirausaha menentukan nasib mereka. Jika ingin kesuksesan terjadi pada Anda harus menjadi orang yang membuatnya terjadi. Dan supaya itu terjadi, Anda perlu pola pikir wirausaha. Jika Anda tidak memilikinya, sebagus apapun bisnisnya, sehebat apapun guru Anda akan kesulitan meraihnya. Jadi mau di sini kan dikatakan bahwa abad 21 ini semua fondasi kan sudah disiapkan, sudah dimudahkan. Anda tinggal nyari pemimpin berpengalaman aja itu sebenarnya sudah membantu kesuksesan. Tapi kalau kita ini tidak punya pola pikir wirausaha, mau bisnisnya bagus, mau gurunya bagus, ya nggak akan bisa. Itu karena mungkin kalau bisa
selalu dikatakan bahwa kesuksesan tuh ya di dirimu sendiri gitu ya. Bukan karena pengaruh orang lain. Apalagi, oh aku gagal soalnya ini sih, soalnya lingkungan ini. Enggak. Ya karena keputusannya tuh ya di dirinya kita gitu. Ya, mungkin itu sharingnya saya. Ya, Jaga betul. Itu diri. yang terakhir juga, itu yang saya garis bawahi ya kan, bahwa semuanya itu tergantung dari diri kita, ya kan. Makanya kan juga banyak orang kalau nanya, bisakah saya berhasil di HD? Jawaban saya, yang bisa jawab kamu, bukan saya. Kalau saya mah bisa, ya kan. Kenapa? Itu tadi, ini relate semua ya dengan apa yang tadi diceritakan sama Sari. Ya, banyak orang tuh selalu berpikir tuh bakat dari lahir, padahal dia tuh eh, dia mungkin lupa ya kan bahwa dia menjadi ahli dia melalui proses pembelajaran ya kan. Jadi menurut saya bakat itu nanti hanya akan kelihatan, dia akan kelihatan nonjol itu, tapi bukan berarti contoh paling gampang lah kita ngomong yang paling umum ya di dunia ini menurut saya yang paling umum itu sepak bola karena hampir semua orang tuh tahu sepak bola ya kan. Memang kita tahu yang nonjol sepak bola hari ini Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Pertanyaan saya, lah terus pemain bola yang lain tuh tidak makan. Maksud saya nggak teman-teman? Memang ya kan, yang menonjol adalah ya dua orang ini hari ini, ya kan. Tapi bisa kebayang nggak kalau sepak bola cuma ada dua orang ini di seluruh dunia, jadi nggak sepak bolanya? Kan sepak bolanya kan tetap butuh tanding aja tuh butuh 22 ya kan, 11 sama 11 belum nanti pemain cadangannya, ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah di sana itu mereka betul-betul nggak bisa makan, ya kan? Dan itu yang menjadi sebuah keyakinan buat saya. Sekali lagi teman-teman, saya pribadi itu saya sampai hari ini tidak pernah merasa bahwa saya ini adalah orang yang berbakat yang sampai shining bersinar bagaimana di HD. Tapi menurut Anda, ya kan, minim lah minim, minim. Ya, Anda punya 50 juta per bulan, nggak harus bersinar. Menurut Anda menarik nggak? Ya kan? Nggak harus 500, nggak harus 1 M, ya kan? Anda dapat 50 juta sebulan aja, ya kan? Di HD, ya, nggak harus bersinar. Jadi pasti akan ada sinar-sinar yang lain, ya kan? Nggak masalah kan? Itu yang membuat saya eh, apa ya, bukan mengecilkan apa sih ya? Mungkin bisa dikatakan percaya diri, meskipun saya nggak punya bakat yang dalam tanda kutip bakat yang istimewa. Apa yang saya punya hari ini hasil latihan, hasil belajar, ya kan? Jadi ya itulah kadang banyak orang berpikir bahwa marketing itu bakat, jadi seakan-akan begitu ceprot lahir gitu kan, langsung jualan gitu ya. Untung ibunya nggak dijual, ya kan? Nah kalau bakat marketing, ya kan? Apa mungkin hari-harinya dijual gitu ya? Dia lupa ya kan bahwa hari ini dosen atau apapun yang hari ini dia tuh mengalami proses pembelajaran loh. Makanya tadi Sari menarik melemparkan sebuah pertanyaan ke prospeknya itu. Sudah baca buku apa aja? Sudah belajar apa aja? Belum. Nah, kalau belum ya tidak bisa ya normal loh. Itu semua orang, ya kan? Jangankan dia ya kan yang ngakunya nggak bakat. Semua orang namanya belum belajar ya nggak ngerti. Justru kita kan bingung. Kalau Anda belum belajar terus ngerti apa, Anda tuh jadi ahli semuanya, kita yang bingung loh, kita yang iri loh. Nah, itu mungkin saya bisa iri loh, teman-teman. Anda kalau masih baru, ya, belum tahu apa-apa, ya kan? Terus tahu-tahu Anda nyalip saya dalam segala hal, bukan berarti saya nggak bisa disalip ya, bisa disalip, tapi disalip dalam segala hal, itu mungkin saya jadi minder. Lah, sia-sia ya saya 20 tahun di HD ya. Gila, orang ini cuma sebulan. Saya 20 tahun loh, kan gitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena semuanya dipelajari. Jadi kalau Anda yang masih baru, Anda nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, masih belum punya keberanian lebih mungkin di HD, itu normal. Tapi ini yang perlu digarisbawah. Jangan dinormalkan. Nah, Anda paham nggak ini? Jadi takut itu normal, ya kan? Kita mengalami tidak closing itu normal, ditolak itu normal, tapi jangan dinormalkan. Jadi dinormalkan tuh maksudnya itu, ya sudahlah, memang kayak gini.
ya kan? Kenapa? Sekali lagi, pola pikir pengusaha kan, kita harus berusaha untuk mewujudkan, ya, dan semuanya ada di tangan saya, ya. Jangan ngomong di tangan upline loh ya. Ingat, upline itu cuma bantu mendidik, ngasih pengetahuan, keberhasilannya di tangan saya. Lah kan itu upline ya toh. Bukan, maksudnya Anda harus ngomong masing-masing bahwa Anda ngomong saya, ya. Sama ini yang tadi saya juga teringat tuh, terima kasih. Saya dikasih selingan untuk berpikir kan. Jadi ini juga teman-teman yang mendasari kenapa kok saya berbicara kepada banyak para wanita untuk berjaga-jaga, ya kan. Jadi kata-kata ini kan menarik kan. Tadi mana ya? Karena uang saja tidak membuat Anda kaya, yang tadi kan. Angka di rekening bank, seseorang boleh saja bertambah, tapi angka tidak membuat kaya karena mereka tidak mengubah cara pikir. Menurut saya, ini juga sangat relate, teman-teman. Ya, dengan, dalam tanda kutip, mohon maaf, ibu rumah tangga saja. Ingat ya, saja. Saya bukan mendiskreditkan ibu rumah tangga, ya kan. Luar biasa pekerjaan ibu rumah tangga itu. Saya pribadi, saya merasa, ya kan, istri saya kalau nggak ngambil peran di rumah, saya tahu keluarga saya juga kacau, ya kan. Kenapa? Ya karena saya bukan orang yang detail, ya kan. Saya mungkin ngatur semua, wah kacau kalau untuk urusan rumah, ya kan. Akan tetapi kenapa kok saya bilang itu ibu rumah tangga saja itu berbahaya. Bahkan saya kan juga dari dulu, ya kan, saya itu dorong istri saya itu untuk bersosialisasi, untuk terjun dalam bisnis, untuk kerja, untuk apapun juga, ya kan. Untuk apa sih? Berjaga-jaga. Dan ini yang saya katakan kepada istri saya, sebenarnya bukan istri, dari pacaran saya juga ngomong. Ya, saya bilang bahwa kalau yang dipanggil Tuhan tuh dia duluan, sebetulnya nggak akan ada masalah ekonomi. Karena kan yang kerja saya, ya kan? Kalau dia berperan sebagai ibu rumah tangga saja, ya kan? Nah, tapi kalau yang dipanggil duluan saya dan dia hanya ibu rumah tangga saja, itu berbahaya. Saya bilang sama dia, saya urusan warisan tuh urusan saya. Dia bilang, jangan khawatir, saya pasti akan ninggalin warisan. Tapi pada waktu kamu tak tinggali warisan, ya, itu kan ibaratnya kayak menang lotre kan, ya kan? Tahu-tahu dapat uang gede kan, yang selama ini mungkin nggak pernah pegang, tahu-tahu dapat uang gede, dia, ya kan? Pola pikirnya nggak kebentuk, ya kan? Itulah kenapa banyak kan yang ditinggal meninggal, ya kan? Ditinggal sama suaminya itu betul-betul ambruk itu. Kenapa? Itu pola pikirnya nggak kebentuk, ya kan? Makanya problem kekayaan, ya kan, itu bukan cuma angka di rekening yang nambah. Itu suatu statement yang menurut saya sangat menarik, ya kan. Tapi kembali lagi pola pikir, ya kan. Makanya saya bilang bahwa eh, yang penting tuh pokoknya kamu tuh ngerti. Kamu harus bersosialisasi, kamu harus bergaul. Anda bisa bayangkan teman-teman. Lah kalau ibu rumah tangga saja bergaulnya sama siapa? Sama pembantu, ya kan? Terus tukang sayur, ya kan? Tetangga, dan tetangganya juga sama-sama ibu rumah tangga, ya kan? Akhirnya apa? Nggak berkembang. Jadi pada waktu nanti suatu hari nanti dipercayakan sebuah kekayaan, ya kan? Nggak bisa ngelola. Buntut-buntutnya apa? Kita pun juga sudah mendengar banyak kisah kan? Berapa banyak yang akhirnya dibohongi orang setelah itu? Banyak sekali. Itu. Makanya saya juga komitmen dari dulu, ya kan? Istri saya kerja, saya tuh nggak pernah minta gajinya. Saya terus terang baru tahu dia dapat gaji berapa, ya, dia setelah hari ini dia full time bersama saya. Dulu-dulu saya nggak pernah minta. Jadi dia gaji berapa enggak, pokoknya saya punya kewajiban, saya kasih, ya kan? Ya dia kerja, ya kan? Karena tujuan saya bukan uangnya. Tujuan saya adalah sebetulnya melatih pola pikir dan menjalin relasi. Gitu. Karena itu tadi bahaya teman-teman. Ya, karena yang penting itu adalah kemampuan untuk mengolah, kemampuan untuk mengelola, ya kan? Financial planning, ya kan? Merencanakan keuangan itu kan ada dua hal yang harus dilakukan. Menambah dan
mengelola. Gitu. Makanya harus bisa dua ini. Gitu. Ya, mungkin itu yang eh, saya dapatkan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau nambahkan, teman-teman? Tentang sekali lagi pola pikir pengusaha. Ya, itu sangat menarik. Pak Ronald mungkin? Oke, tapi panjang nanti. Oh gitu ya? Atau disimpan buat Bisa besok? aja. Sudah 843. Oh iya, ya udah 843. Oke, kalau gitu Aku doa aja deh. ya kita lanjutkan besok ya. Saatnya mengambil kendali. Wah, keren nih. Ya, kita lanjutkan untuk besok. Oke, ya kita doa. Saya pimpin menurut keyakinan saya. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh berkumpul dan kami boleh belajar. Kiranya Tuhan kami boleh terus dikembangkan, sertai kami sepanjang hari ini, dan kami butuh anugerah-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, dan Engkau Tuhan yang membuat kami berhasil sepanjang hari ini. Sertai setiap kami, juga lindungi keluarga kami, dan juga berkati setiap pemimpin kami, dan kami memberkati Indonesia. Indonesia diberikan kemudahan, kemurahan, perlindungan, dan Indonesia terus berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik, itu yang terjadi buat setiap kami dan juga bangsa kami. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan yang bagi namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita berdoa. Berdoa. Foto. Ya, 1, 2. Klik. Oke. Sampai ketemu besok. Besok masih kan ya? Ini hari apa sih ini? Rabu ya? Ini baru Rabu. Rabu. Oh, baru Ada Rabu ya? pengumuman apa ya, Oh. Sar? Pengumumannya kayaknya tuh terdekat tanggal 28 Diamond Class gitu ya. Oh iya. Google Form-nya belum dibuat. Sudah, Oke, saya yang sudah, belum. Malu banget ya. Ternyata saya yang salah. sudah semua, Pak. Ya, Oh, tinggal di-share mohon maaf. aja. Oke. Ya, oke, terus apa Ya, lagi? saya himbau ya, teman-teman, Diamond Class besok adalah penutupan, ya kan, kelas terakhir. Tapi, ya sorry, bukan kelas terakhir ya. Untuk Batch pertama. batch pertama akan ditutup, ya kan. Tapi jangan khawatir, masih ada kelas lanjutan. Karena Hmm, apa? Ingat di bisnis ini kita ini belajar sangat banyak. Ya, di kelas pertama kita belajar pondasinya. Ya, hmm, nah, sekarang apa ya? Pondasinya ibaratnya belajar jalan ya, belajar lari kan PR-PR-nya kan dorong Anda untuk lari kan. Nah, mungkin nanti di kelas lanjutan kita akan mengajarkan untuk berjoget gitu ya. Jadi lari sambil menari gitu. Nggak tahu maksudnya tuh jurusnya banyak yang harus dipelajari gitu maksudnya. Ya, jadi pastikan ya jangan sampai absen. Oke, tanggal 28 sama Evolve. Jangan lupa ya teman-teman. Rencanakan untuk Anda datang ke Evolve. Acaranya luar biasa banget. Oke, thank you buat Anda semuanya. thank you.